Uh, yeah. Uh, yeah. Di tahun 2021, sebanyak 40,9% sampah di Indonesia berasal dari rumah tangga, dan sekitar 41,6% adalah sampah organik. Dari jumlah sampah tersebut, 60% sampah yang terbuang di TPA adalah sampah organik. Padahal sampah organik yang menumpuk di TPA akan menimbulkan bau tidak sedap, mengurangi tingkat daur ulang plastik, dan menghasilkan gas metana yang meningkatkan risiko terjadinya ledakan TPA. Lalu, bagaimana cara kita mengatasinya? Untungnya ada sebuah benda yang bernama ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari gula, sampah organik, dan juga air, dengan perbandingan 1:3:10. Volume maksimal air yang digunakan sebanyak 60% dari volume wadah. Misalkan wadah yang kita punya berukuran 10 liter, maka air yang digunakan sebanyak 6 liter. Sampah organik sebanyak 1,8 kg dan gula sebanyak 0,6 kg. Wadah yang digunakan bukanlah wadah logam karena mudah karatan, bukan wadah kaca karena rentan pecah, dan tidak disarankan wadah yang bermulut sempit karena rentan meledak. Gunakanlah wadah yang bermulut lebar dan juga berbahan plastik. Gula yang digunakan bukanlah gula pasir, melainkan gula merah, gula aren, molase, gula kelapa, ataupun gula lontar. Bahan organik yang bisa digunakan tidak berulat, busuk, ataupun berjamur, tidak kering atau keras seperti kayu, belum dimasak, dan tidak berminyak seperti kelapa dan ampasnya. Nah, sekarang yuk kita intip cara pembuatannya. Bahan-bahan yang digunakan, yang pertama ada air 1,2 liter, gula merah, wadah, dan juga kulit buah. Langkah pertama adalah kita harus memasukkan air ke dalam wadah. Kemudian tambahkan gula merah yang telah dilarutkan. Setelah itu aduk sampai terlarut. Kemudian masukkan kulit buah dari sisa-sisa sampah organik. Kemudian aduk sampai merata. Setelah itu tutup wadah dan biarkan selama 3 bulan. Setelah itu diamkan selama 3 bulan di tempat yang bersih dan memiliki sirkulasi yang baik. Lalu, apa sih sebenarnya kegunaan ekoenzim ini? Di sekitar kita ada banyak produk berbahan kimia sintetis yang kita gunakan sehari-hari. Padahal, penggunaan bahan kimia sintetis secara terus-menerus dapat berbahaya bagi kesehatan dan juga dapat merusak lingkungan. Ekoenzim memiliki banyak sekali manfaat, mulai dari rumah tangga sampai bidang pertanian. Salah satu aplikasi ekoenzim yang sering digunakan adalah untuk mengepel lantai. Takaran yang digunakan untuk mengepel lantai adalah 1-2 tutup botol ekoenzim dan 1 ember air. Nah, langkah-langkah mengepel lantai menggunakan ekoenzim seperti biasa adalah isi air ke dalam ember. Air tersebut adalah air pump. Saya sudah menyiapkan tutup botol deterjen dan ekoenzim.
Ekoenzim sudah difermentasi selama 3 bulan. Isilah tutup botol penuh dengan ekoenzim. Campurkan ekoenzim dengan air dalam ember. Di sini saya menggunakan 2 tutup botol, karena saya belum melihat banyak perubahan jika saya hanya menggunakan 1 tutup botol. Namun, hal ini pasti disesuaikan oleh masing-masing. Celupkan kain pel ke dalam larutan pembersih. Biarkan pel menyerap. Untuk menghilangkan air, saya peras kepala pel. Kain pel pun siap digunakan untuk membersihkan lantai. Pengaplikasian selanjutnya adalah mencuci baju, di mana saya sudah menyiapkan ember dengan 7.200 ml air. Takaran yang diperlukan adalah sebanyak 1:1:500-1000, dengan ekoenzim banding sabun banding air. Karena saya menggunakan 7.200 ml air, saya bagi 500 untuk mendapatkan 14,4 gram, atau 1 sendok makan ekoenzim dan sabun. Tuang ekoenzim ke dalam air dan pastikan tidak ada yang tersisa. Selanjutnya, ambillah sabun. Saya menggunakan sabun cuci baju cair dan sama menggunakan takaran 1 sendok makan. Tuanglah ke dalam ember. Aduk sampai semua tercampur. Karena larutan pembersih sudah jadi, ambil baju dan pakaian. Celupkanlah ke dalam ember. Larutan pembersih akan terlihat seperti ini. Cuci pakaian dan pakaian sudah siap dijemur. Menarik bukan? Dari yang kita pikir, sampah organik seperti buah dan sayuran hanya akan berakhir di tempat sampah, ternyata bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti ekoenzim. Bayangkan jika ada lebih banyak orang di dunia yang juga membuat benda ajaib ini. Kita bisa memulainya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat, mengajak masyarakat mengumpulkan sampah organik mereka ke bank sampah terdekat, membuat ekoenzim bersama-sama, melakukan fermentasi selama 3 bulan, dan membagikan hasilnya kepada masyarakat yang telah turut berpartisipasi. Yuk lebih peduli lagi dengan bumi kita, mulai dari melakukan hal yang kecil. Misalnya, dengan share video ini. Sekian, sampai jumpa lagi.